Aku masih ingat jelas hari itu, ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah yang akan kubagi dengan pria yang aku cintai sepenuh hati, Rizal. Saat itu, aku penuh harap. Aku membayangkan kehidupan yang hangat, penuh cinta, dan saling mendukung satu sama lain. Aku datang bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seorang yang rela berkorban. Aku tidak membawa harta atau koneksi, hanya tekad dan cinta yang tulus. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan sederhana. Kami hidup seadanya, menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Aku mengurus rumah dengan sepenuh hati, dari memasak, membersihkan, hingga memastikan segalanya berjalan lancar. Aku tak pernah mengeluh. Bagiku, kebahagiaan bukan soal materi, tapi soal melihat orang yang kucintai tersenyum. Rizal, di sisi lain, adalah pria yang ambisius. Ia punya mimpi besar, ingin sukses di dunia bisnis. Aku tidak pernah menghalangi. Aku selalu di sisinya, menjadi pendengar setia, penyemangat di saat ia lelah, dan pelindung saat ia terpuruk. Aku bahkan rela bekerja tambahan untuk menutupi kekurangan keuangan kami, agar Rizal bisa fokus membangun karirnya. Kami memiliki seorang anak, buah cinta kami. Anak itu menjadi alasan aku bertahan saat banyak hal terasa sulit. Malam-malam tanpa tidur, hari-hari penuh perjuangan, aku jalani semuanya dengan ikhlas. Bahkan ketika Rizal pulang larut malam dan lelah, aku selalu menyambutnya dengan senyum, meski hatiku sering terluka karena lelah sendiri. Namun, semua pengorbanan itu ternyata tidak cukup. Suatu hari, aku pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Rizal sedang duduk di sofa ruang tamu bersama seorang wanita, sekretarisnya sendiri. Aku berdiri di pintu, diam, menahan amarah dan rasa sakit yang menggunung. Wajah wanita itu tampak manis dan penuh senyum, seolah tidak tahu bahwa aku berada di sana. Rizal menatapku sebentar, wajahnya memerah, tapi bukan karena malu, melainkan karena ia sudah terbiasa menganggapku ada di belakangnya, tidak mengganggunya. Aku, Rizal terbata-bata, mencoba menjelaskan. Namun kata-katanya kosong, tak mampu menutupi pengkhianatan yang jelas terlihat. Hatiku hancur, tapi aku menahan diri. Aku tidak berteriak, tidak menangis, hanya memandangnya dengan tatapan dingin yang mungkin lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Hari itu, Rizal membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Ia memilih wanita itu, meninggalkanku, dan meninggalkan tanggung jawab terhadap anak kami. Aku tidak diberi uang, tidak ada bekal, bahkan tidak ada jaminan apapun. Aku dan anak kami terombang-ambing di kehidupan baru yang keras dan penuh ketidakpastian. Awal-awal hidup sendirian sangat berat. Aku harus mencari pekerjaan sambil menjaga anak, menahan lapar, dan tidur larut karena tugas menumpuk. Banyak malam aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya kenapa pria yang aku cintai begitu tega meninggalkan kami. Namun di balik rasa sakit itu, ada bara kecil di dalam hati. Tekad untuk bangkit. Aku belajar menjadi wanita yang mandiri. Setiap kali aku menolak bantuan dari orang lain, setiap kali aku bekerja ekstra keras, aku merasa sedikit lebih kuat. Anakku menjadi motivasi terbesar. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan rasa malu atau kehilangan percaya diri karena ayahnya yang egois. Aku ingin ia melihat ibunya sebagai wanita yang kuat, yang tidak tergantung pada pria manapun. Sementara itu, kabar tentang Rizal terdengar samar-samar di telingaku. Ia mulai sukses. Perusahaan tempatnya bekerja tumbuh pesat. Ia tampil di berbagai acara bisnis, berfoto dengan rekan-rekan penting, dan tampak hidup dalam kemewahan yang dulu hanya kami impikan bersama. Namun, ia melakukannya dengan wanita lain di sisinya, si sekretaris yang kini menjadi pendamping pribadinya. Aku tidak membenci anak kami. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan kebencian terhadap ayahnya. Tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit ketika melihat Rizal menikmati kesuksesannya tanpa memikirkan kami. Bayangan masa-masa kami berjuang bersama menghantuiku. Semua malam tanpa tidur, semua air mata yang aku sembunyikan, semua pengorbanan yang kulakukan, tampaknya sia-sia. Namun, di balik kesedihan itu, aku mulai merancang langkahku. Aku sadar, membenci tanpa rencana tidak akan mengubah apapun. Aku ingin membuktikan sesuatu, bukan sekadar kepada Rizal, tetapi kepada diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari yang ia kira,
lebih mampu dari yang ia duga. Aku ingin hidupku tidak lagi bergantung pada siapapun, termasuk pria yang pernah kukasihi itu. Hari demi hari, aku membangun karierku sendiri. Pekerjaan demi pekerjaan aku ambil, belajar demi belajar aku jalani. Aku menabung, berinvestasi, dan memperluas jaringan. Aku menjadi wanita yang disegani di tempat kerja, seseorang yang memiliki pengaruh dan kekuatan. Dan di setiap langkah kesuksesan itu, aku selalu ingat luka yang Rizal tinggalkan. Luka itu menjadi bahan bakar yang membuatku terus maju. Di sisi lain, Rizal tampak semakin menikmati hidup barunya. Ia berhasil, populer, dan dikelilingi orang-orang yang tampaknya mendukungnya. Tapi aku tahu, di balik semua senyum dan keberhasilan itu, ia tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa sandaran, tanpa pasangan yang setia, dan tanpa wanita yang rela berkorban untuknya. Aku merasa puas dengan pemikiran itu, walau aku tidak akan menunjukkannya sekarang. Aku tidak pernah mengumbar rencana balas dendamku. Semua yang kulakukan terlihat normal bagi orang lain, profesional, elegan, dan penuh integritas. Tapi di dalam hatiku, aku menyusun strategi. Aku ingin saat aku kembali menghadapi Rizal. Bukan dengan amarah atau teriakan, tetapi dengan anggun dan penuh kekuatan. Aku ingin melihat wajahnya pucat, kebingungan, dan akhirnya menyadari bahwa wanita yang ia remehkan kini menjadi sosok yang jauh lebih besar dari dirinya. Suatu malam, saat aku menatap anakku tertidur, aku berbisik pada diri sendiri, suatu hari nanti, aku akan menunjukkan padanya siapa aku sebenarnya. Dan saat itu datang, ia akan terkejut, bukan karena aku menghancurkannya, tapi karena aku berhasil tanpa perlu menginjaknya. Aku akan datang sebagai wanita yang elegan, sukses, dan tak tergoyahkan. Suamiku dulu, kau akan kaget saat melihatku. Malam itu, aku tersenyum dalam gelap, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Senyum itu bukan sekadar senyum bahagia, tapi senyum seorang wanita yang siap menaklukkan dunia. Aku siap menulis babak baru kehidupanku, dan babak itu tidak akan melibatkan air mata atau penderitaan. Babak itu adalah tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan keanggunan yang tak bisa diusik siapapun, bahkan oleh Rizal, pria yang pernah mengkhianatiku. Aku tidak tahu kapan tepatnya kesempatan itu datang. Tapi aku yakin, saat aku menginjakkan kaki kembali ke dalam hidupnya, tidak sebagai istri, bukan sebagai wanita yang ia kenal dulu, melainkan sebagai sosok yang kini memegang kendali, dunia Rizal akan terguncang. Aku menahan napas, menyiapkan langkah demi langkah. Dan yang pasti, aku tidak akan berhenti hingga ia merasakan sedikit dari apa yang pernah kurasakan, rasa kehilangan, rasa ketidakberdayaan, dan rasa kagum yang pahit sekaligus menyakitkan, melihat wanita yang pernah ia remehkan kini jauh melampaui dirinya. Begitulah awal perjalanan panjangku. Luka yang ditinggalkan Rizal bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi yang akan mengubah hidupku dan pada waktunya, mengubah hidupnya juga. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar materi atau jabatan, tapi kekuatan untuk berdiri sendiri, elegan, dan tetap teguh pada prinsip, meski dunia telah mencoba meruntuhkanmu. Setelah pengkhianatan Rizal, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa terus menunggu atau berharap ia akan kembali dan memperbaiki semuanya. Hidup harus tetap berjalan, dan aku harus menjadi sandaran bagi diriku sendiri serta anakku. Perasaan terluka memang berat, tetapi aku memutuskan untuk mengubah luka itu menjadi kekuatan, bukan penghalang. Hari-hari awal begitu sulit. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak, mengantarnya ke sekolah, lalu bekerja sepanjang hari. Pekerjaan pertama yang kuterima adalah sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan, namun cukup untuk menutupi kebutuhan dasar kami. Aku bekerja keras, kadang hingga larut malam, sambil tetap mengawasi anakku dan memastikan ia merasa dicintai. Tantangan terbesar bukan sekadar pekerjaan, tapi mengatasi rasa malu dan rendah diri yang kerap muncul. Pernah suatu kali, seorang rekan kerja memperlihatkan sikap merendahkan, seolah aku tidak kompeten karena aku seorang ibu tunggal. Rasanya ingin menangis dan menyerah, tapi aku menahan diri. Aku menatap anakku yang menunggu di rumah, tersenyum di antara tangis yang tersembunyi, dan berkata pada diri sendiri, aku harus lebih kuat. Aku bisa lebih baik dari ini.
Aku mulai menyisihkan waktu untuk belajar. Malam-malam panjang dihabiskan membaca buku manajemen, mengikuti seminar daring, dan belajar keterampilan baru yang relevan dengan dunia bisnis. Setiap pengetahuan yang aku peroleh terasa seperti senjata baru, alat untuk membangun masa depan. Aku ingin tidak hanya mandiri, tetapi juga tangguh dan disegani. Seiring waktu, kerja kerasku mulai menunjukkan hasil. Dari staf administrasi, aku dipromosikan menjadi supervisor karena ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan mengatur tim. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku tahu, jika ingin benar-benar sukses dan mendapatkan posisi yang memungkinkan aku menemui Rizal dari posisi yang kuat, aku harus lebih ambisius. Aku mulai membangun jaringan profesional. Setiap kesempatan untuk bertemu orang-orang yang berpengaruh, aku manfaatkan. Aku belajar membaca karakter orang, menilai peluang, dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan cerdas. Bahkan saat ada orang yang meremehkanku karena status ibu tunggal, aku gunakan itu sebagai motivasi tambahan. Mereka meremehkanku? Baiklah, biarkan mereka melihat, aku sering berbisik dalam hati. Sementara itu, kehidupan pribadiku tidak kalah menantang. Mengurus anak seorang diri berarti aku harus membagi perhatian, energi, dan waktu dengan sangat hati-hati. Kadang aku merasa bersalah karena tidak bisa selalu hadir di setiap momen penting anakku. Namun aku selalu memastikan setiap detik yang kami habiskan bersama berkualitas. Kami membaca buku bersama, bermain di taman, dan aku selalu menekankan pentingnya ketekunan dan kejujuran. Anakku menjadi alasan utama aku tidak menyerah. Suatu hari, aku mendapatkan kesempatan emas, tawaran posisi manajer proyek di perusahaan yang lebih besar. Ini adalah lompatan besar. Aku tahu tantangan ini akan berat, tapi aku siap. Selama 6 bulan pertama, tekanan hampir membuatku menyerah. Tugas-tugas besar, tenggat yang ketat, dan ekspektasi tinggi membuat setiap hari terasa seperti ujian. Namun aku tidak mundur. Aku bekerja dengan disiplin tinggi, memimpin tim dengan tegas tapi adil, dan memastikan hasil kerja selalu maksimal. Hasilnya mulai terlihat. Proyek yang aku tangani berhasil dengan sukses, membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Namaku mulai dikenal di kalangan profesional, reputasiku sebagai wanita tangguh dan cerdas terbentuk. Aku mulai merasa percaya diri, dan keyakinan itu menembus setiap aspek kehidupanku. Aku tidak lagi merasa kecil atau kurang karena statusku sebagai ibu tunggal, sebaliknya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sukses profesional bukanlah satu-satunya perubahan. Secara pribadi, aku juga menata hidupku. Aku mulai menjaga penampilan, belajar berdandan dengan elegan, dan memperhatikan bahasa tubuh. Semua itu bukan untuk memikat siapapun, melainkan untuk menunjukkan kepada dunia, dan suatu hari nanti kepada Rizal, bahwa aku kini adalah wanita yang berkuasa, anggun, dan tidak bisa diremehkan. Seiring reputasi profesionalku meningkat, aku mulai memikirkan langkah lebih strategis. Aku ingin posisi yang memungkinkan aku memiliki otoritas penuh, termasuk mengelola orang-orang yang dulunya menyepelekan atau mengkhianatiku. Disinilah benih pertama rencana untuk menghadapi Rizal muncul. Aku tidak ingin balas dendam kasar atau terburu-buru. Aku ingin pendekatan yang elegan, yang membuatnya menyadari perbedaan besar antara aku dulu dan aku sekarang. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Sebuah perusahaan multinasional membuka lowongan untuk posisi manajer senior, dan aku diterima. Posisi ini memberikan kendali besar atas beberapa departemen, termasuk pengawasan atas karyawan yang dulunya mungkin lebih berkuasa dari aku. Aku merasa ini adalah panggung yang sempurna. Tidak hanya untuk karir, tetapi juga untuk menunjukkan pada Rizal siapa aku sekarang. Di sisi lain, aku tetap menjaga hubungan hangat dengan anakku. Aku mengajarinya bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar materi, tapi integritas, ketekunan, dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan. Aku ingin anakku tumbuh dengan melihat ibunya sebagai teladan, bukan wanita yang patah hati karena pengkhianatan, tetapi wanita yang bangkit, berjuang, dan menang dengan anggun. Tidak lupa, aku juga belajar menahan emosi. Meskipun di dalam hati aku masih menyimpan sakit hati terhadap Rizal, aku menyadari bahwa emosi mentah bisa menghancurkan strategi. Aku harus tetap dingin, rasional, dan fokus pada tujuan. Setiap kali teringat masa lalu,
Aku menyalurkannya menjadi motivasi, bukan kemarahan. Transformasi ini juga mengubah cara pandangku terhadap dunia. Aku tidak lagi melihat orang hanya berdasarkan apa yang mereka miliki atau status mereka. Aku belajar menilai kemampuan, integritas, dan potensi sejati seseorang. Ini membuatku lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Salah satu momen paling penting dalam perjalanan transformasiku adalah ketika aku mulai menghadiri konferensi bisnis internasional. Aku bertemu para profesional dari berbagai negara, belajar strategi bisnis canggih, dan memperluas wawasan. Saat itulah aku menyadari satu hal, aku bukan hanya bertarung untuk membuktikan diri pada Rizal, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin hidupku penuh makna, sukses, dan bebas dari bayang-bayang siapapun. Namun, aku tetap tidak bisa menutup mata terhadap masa lalu. Kadang, namanya muncul di pemberitaan, Rizal, yang kini sukses besar, hidup bersama sekretarisnya, tampak bahagia. Aku mengakui ada sedikit rasa panas di hati, tapi bukan iri. Ini lebih pada tekad yang menguatkan. Aku tahu, suatu saat, jalan kami akan bertemu kembali, dan saat itu, aku harus siap. Aku mulai membayangkan momen itu. Bagaimana jika aku datang ke perusahaannya, bukan sebagai wanita yang lemah atau tak berdaya, tapi sebagai sosok yang mengendalikan keadaan? Bayangan ini memberiku energi, membuat setiap langkah transformasi terasa lebih bermakna. Aku ingin mengubah rasa sakit menjadi keanggunan, pengkhianatan menjadi kekuatan, dan masa lalu menjadi pijakan untuk masa depan yang gemilang. Setahun berlalu, dan aku telah mencapai titik puncak dalam transformasiku. Aku kini bukan lagi ibu tunggal yang terombang-ambing dalam kehidupan. Aku adalah wanita karir sukses, cerdas, elegan, dan berpengaruh. Namaku dikenal, reputasiku disegani, dan setiap langkahku menunjukkan bahwa aku mampu mengatasi apapun. Anakku tumbuh sehat, bahagia, dan bangga memiliki ibu yang kuat. Di tengah semua kesuksesan itu, aku menyiapkan langkah selanjutnya. Aku tidak ingin tergesa-gesa, tapi aku tahu waktunya akan datang. Saat aku menghadapi Rizal, aku ingin semuanya sempurna. Keanggunan, kekuatan, dan kesuksesan yang tak bisa ia abaikan. Aku ingin ia merasakan ketidaknyamanan, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan, namun tanpa aku harus menodai diri dengan kemarahan atau dendam kasar. Aku tersenyum sendiri di kantor, membayangkan saat aku masuk ke ruangannya. Bayangan Rizal yang kaget, matanya membesar, bibirnya tercekat, dan hatinya merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Aku membayangkan senyum anggunku, cara aku berjalan, dan bagaimana aku akan menatapnya tanpa harus berkata sepatah kata pun, tetapi pesanku tersampaikan jelas. Aku kini berbeda. Transformasi ini bukan sekadar soal karir atau penampilan, tapi soal kekuatan batin. Aku belajar bahwa wanita sejati bisa bangkit dari luka terdalam, menata hidup, dan membangun masa depan yang tak bisa digoyahkan siapapun. Dan di balik semua itu, aku tahu satu hal, suatu saat nanti, Rizal akan melihat semua ini dengan mata sendiri, dan saat itu, aku akan siap. Aku menutup catatan malam itu dengan keyakinan penuh. Perjalanan transformasi memang panjang dan penuh perjuangan, tetapi hasilnya luar biasa. Aku tidak hanya menemukan kesuksesan dan pengakuan, tapi juga menemukan diriku sendiri, seorang wanita tangguh, elegan, dan penuh percaya diri. Dan yang pasti, saat waktu yang tepat tiba, aku akan menunjukkan pada Rizal bahwa wanita yang pernah ia remehkan kini telah menjadi kekuatan yang tak bisa ia abaikan. Pagi itu, langit kota tampak cerah, seakan menandai awal dari sesuatu yang besar. Aku mengenakan setelan jas hitam elegan dengan sepatu hak rendah yang menambah wibawa tanpa terlihat berlebihan. Rambutku tersisir rapi, wajahku tanpa celah, dan tatapan mataku tegas namun tetap anggun. Aku memeriksa diri sekali lagi di cermin mobil sebelum turun. Hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah titik awal dari babak baru yang sudah aku persiapkan selama bertahun-tahun. Aku melangkah masuk ke gedung tinggi tempat Rizal bekerja. Lobi besar itu dipenuhi karyawan yang sibuk, berjalan cepat dengan kertas di tangan dan ponsel di telinga. Aku melangkah dengan tenang, suara sepatu hakku bergema di lantai marmer, dan seketika semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum tipis,
Tidak peduli siapa yang menatap, yang penting adalah tujuanku, ruangannya. Setelah diperiksa keamanan dan diverifikasi sebagai tamu VIP, aku diarahkan ke lift yang akan membawaku ke lantai atas. Saat lift menanjak, aku menenangkan napas. Aku sudah membayangkan momen ini ribuan kali. Saat aku masuk, tatapannya yang pertama kali melihatku, ekspresinya yang kaget, dan rasa panik yang pasti muncul dalam hatinya. Semua itu bukan sekadar kepuasan semata, tapi pengingat bahwa perjuangan panjangku tidak sia-sia. Lift berhenti di lantai tempat kantor Rizal berada. Aku melangkah keluar, menyapu pandangan sekeliling. Beberapa pegawai menghentikan langkahnya, berbisik-bisik, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah siap untuk pertemuan yang telah lama aku tunggu. Dengan tenang, aku berjalan menuju ruang manajer senior. Pintu terbuka, dan di sana ia duduk, tepat di belakang meja yang dulu kubayangkan dalam mimpiku. Rizal, suamiku dulu, sekarang bos di kantornya sendiri. Saat pandangan kami bertemu, aku merasakan detak jantungku sedikit meningkat, bukan karena gugup, tapi karena kepuasan yang halus. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, dan warna wajahnya berubah. Aku tahu saat itu, ia benar-benar tidak mengira akan melihatku di sini. Rizal tergagap, mencoba mengumpulkan kata-kata. Namun ekspresi wajahnya sudah mengungkapkan semuanya. Kaget, tidak percaya, dan sedikit panik. Aku menatapnya dengan tenang, senyum tipis menghiasi bibirku. Senyum yang sama sekali tidak mengisyaratkan dendam kasar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa aku kini berbeda. Aku datang untuk urusan pekerjaan, suaraku terdengar dingin namun anggun. Sepertinya kita perlu membicarakan beberapa hal terkait proyek baru. Rizal menelan ludah, mencoba menahan gemetar di tangannya. Ia berdiri, namun tidak sekuat biasanya. Ada aura kebingungan yang membuatnya terlihat rapuh, jauh dari sosok pria sukses dan percaya diri yang dulu kubenci karena pengkhianatannya. Tentu saja. Silakan duduk, katanya tergagap, sambil menyingkirkan kursi di seberang meja. Aku duduk dengan anggun, meletakkan tas kulit hitam di samping, dan menatapnya lekat. Tidak perlu kata-kata banyak, tubuhku dan tatapanku sudah berbicara lebih dari cukup. Rekan-rekan kerja di ruang itu mulai memperhatikan. Mereka tampak heran, ada yang berbisik, beberapa menatapku dengan rasa kagum. Aku tahu reputasiku sudah terdengar sampai ke sini, tapi melihat langsung ekspresi Rizal, itu memberikan kepuasan tersendiri. Ia jelas tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini menjadi sosok yang berpengaruh, elegan, dan kuat. Jadi, proyek ini, aku mulai berbicara, menekankan profesionalisme dan kendali penuh atas pertemuan ini. Rizal mengangguk, mencoba mengikuti alur pembicaraan, tapi jelas terlihat bahwa ia merasa tertekan berada di hadapanku. Aku membahas rencana, target, dan strategi dengan detail, menekankan otoritasku tanpa harus bersikap kasar. Aku ingin ia merasakan tekanan, tetapi tetap dalam bingkai profesionalisme. Saat aku menunjukkan beberapa diagram dan laporan, Rizal mencoba memberikan masukan. Namun aku mengatur percakapan dengan tenang, menunjukkan bahwa aku memegang kendali. Tidak ada yang bisa mengacaukan alur pikiranku. Ia tampak frustrasi, tidak terbiasa dikoreksi oleh seseorang yang dulu ia anggap lemah dan patuh. Setelah pertemuan selesai, aku berdiri, mengatur jasku, dan menatapnya sekali lagi. Senyum angguku tetap di wajah, dingin namun menenangkan. Terima kasih atas waktumu, aku berkata lembut, tapi nada suaraku membawa makna. Aku kini di posisi yang lebih tinggi, dan ia harus menghormati itu. Rizal mengangguk tanpa suara. Ia tampak menelan ludah, pandangan matanya bercampur antara kekagetan dan rasa malu. Aku tahu, pertemuan ini baru awal. Reaksinya adalah awal dari proses memahami bahwa dunia telah berubah, dan aku menjadi bagian dari perubahan itu. Setelah meninggalkan ruangannya, aku berjalan melewati koridor kantor dengan kepala tegak. Beberapa pegawai menatapku dengan rasa ingin tahu, bahkan beberapa terlihat kagum. Aku menyadari, ini bukan hanya soal Rizal, tapi soal bagaimana dunia melihatku sekarang, seorang wanita yang sukses, berpengaruh, dan tidak bisa diabaikan. Aku menyempatkan diri untuk menatap papan nama di meja Rizal dari kejauhan. Ia duduk di kursinya, menatap layar komputer dengan ekspresi tegang.
Aku tersenyum tipis dalam hati. Proses ini baru dimulai. Aku akan memastikan bahwa ia merasakan sedikit dari ketidaknyamanan yang dulu kurasakan, tapi dengan cara yang elegan, profesional, dan penuh strategi. Hari-hari berikutnya adalah ujian bagi Rizal. Aku mulai menugaskan proyek-proyek yang menuntutnya bekerja lebih keras, membuatnya harus berkoordinasi denganku secara rutin. Setiap kali kami bertemu, aku tetap anggun, profesional, dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Namun setiap keputusan yang aku buat sedikit demi sedikit mengubah posisi Rizal, dari pria percaya diri menjadi bawahan yang harus patuh pada instruksi atasan yang anggun namun tegas. Reaksi Rizal sangat menarik. Ia tampak frustrasi, kadang marah di dalam hati, tapi tidak berani menunjukkan kemarahannya di hadapanku. Ia mulai membuat kesalahan kecil karena tekanan dan rasa tidak nyaman yang aku ciptakan secara halus. Sekretarisnya yang dulu menjadi teman dekat kini terlihat cemas setiap kali kami bertemu, seakan merasakan perubahan atmosfer di kantor. Aku juga memastikan bahwa semua interaksi tetap profesional, sehingga tidak ada yang bisa menuduhku menggunakan kekuasaan secara emosional. Semua tindakan yang aku ambil berbasis kinerja, evaluasi, dan profesionalisme. Ini adalah balas. Dendam yang paling manis, membuat Rizal merasa tak berdaya tanpa harus menjatuhkannya secara terang-terangan. Di sisi lain, anakku tetap menjadi pusat motivasiku. Aku selalu pulang tepat waktu untuk memastikan waktu berkualitas bersamanya. Kami berbicara tentang sekolah, teman, dan cita-cita. Aku ingin ia tahu bahwa seorang ibu bisa sukses, mandiri, dan tetap hangat sebagai orang tua. Anakku adalah alasan aku tetap menjaga diri, tetap anggun, dan tidak tergoda untuk balas dendam secara emosional. Sementara itu, rumor di kantor mulai beredar. Beberapa pegawai mulai membicarakan perubahan dinamika antara aku dan Rizal. Mereka mulai menyadari bahwa wanita yang dulu dianggap lemah kini memegang kendali. Dan meski beberapa menganggap ini aneh, banyak yang kagum. Aku memanfaatkan perhatian itu untuk memperkuat posisi dan reputasiku di mata semua orang. Beberapa minggu berlalu, dan tekanan terhadap Rizal semakin terasa. Ia mulai kesulitan menjaga citranya sebagai pria sukses dan berpengaruh. Setiap keputusan yang ia ambil harus melalui persetujuan dan evaluasi dariku. Setiap kesalahan kecil diperhatikan, dicatat, dan dijadikan bahan pembelajaran yang halus namun efektif. Aku selalu mengingat satu hal, balas dendam yang sejati bukanlah tentang menjatuhkan orang secara langsung, tapi tentang membuat mereka memahami bahwa mereka kehilangan sesuatu yang berharga, dan itu tidak bisa diperoleh kembali. Aku ingin Rizal merasa ketidaknyamanan itu, kekagetan itu, dan sedikit rasa penyesalan, tanpa aku harus menjeratnya dalam kemarahan atau konflik terbuka. Dan meski aku menikmati momen ini secara diam-diam, aku selalu menekankan profesionalisme. Aku tidak ingin anakku atau orang lain melihatku melakukan balas dendam dengan kasar. Aku ingin semua tindakan ini elegan, strategis, dan penuh wibawa. Karena sejatinya, kekuatan seorang wanita bukan hanya dari kemampuannya mengalahkan lawan, tapi dari cara ia melakukannya dengan anggun. Seiring waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam diri Rizal. Ia tampak lebih hati-hati, lebih patuh, dan lebih cemas. Sekretarisnya juga mulai terlihat tegang setiap kali berada di dekatku. Aku tahu, ini adalah bukti bahwa strategiku berhasil. Dan yang paling penting, aku tetap teguh pada prinsipku. Tidak membiarkan emosi menguasai tindakan, tetap profesional, dan menunjukkan bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini jauh melampaui dirinya. Dan saat aku menatapnya dari kejauhan suatu sore, duduk di ruang rapat, aku tersenyum tipis. Aku tahu, ini baru permulaan. Dunia Rizal mulai berubah, dan aku adalah bagian dari perubahan itu. Aku siap untuk langkah-langkah berikutnya, lebih besar dan lebih strategis. Karena suatu saat, aku akan menunjukkan sepenuhnya bahwa wanita yang pernah ia hianati bukan hanya kembali, tetapi kembali sebagai kekuatan yang tak bisa ia abaikan. Setelah pertemuan pertama yang mengguncangkan dunia Rizal, aku tahu bahwa momen-momen selanjutnya akan menentukan bagaimana pengaruhku mulai terasa. Aku tidak ingin terburu-buru atau terlihat emosional, balas dendam yang sejati harus direncanakan dengan cermat, anggun, dan penuh strategi.
Tujuanku bukan menghancurkan secara kasar, tapi membuatnya merasa tak nyaman, kehilangan kendali, dan perlahan memahami bahwa wanita yang ia remehkan kini jauh lebih kuat darinya. Hari pertama aku mulai menekankan kekuasaanku, aku menugaskan Rizal untuk memimpin sebuah proyek baru. Proyek ini bukan proyek biasa. Ini adalah proyek yang menuntut koordinasi dengan beberapa departemen, tenggat waktu ketat, dan tanggung jawab penuh. Aku memilihnya bukan karena aku ingin menghukum, tetapi karena aku tahu ia belum terbiasa berada di bawahku. Ia harus belajar, sedikit demi sedikit, bahwa dunia telah berubah. Rizal, aku ingin kamu memimpin tim ini, kataku dengan nada tenang, tetapi penuh otoritas. Aku menatap matanya, memastikan setiap kata tersampaikan dengan jelas. Aku adalah atasanmu sekarang. Rizal menelan ludah, menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tentu, aku bisa, jawabnya, meski nada suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis, tidak mengejek, hanya menunjukkan kesan profesional yang tegas. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Rizal. Aku mulai memberikan arahan yang jelas, menuntut laporan rutin, dan menetapkan tenggat yang ketat. Setiap kali ada kesalahan kecil, aku menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang menghina, hanya fakta profesional yang harus dihadapi. Namun efeknya luar biasa. Rizal mulai terlihat gelisah, tegang, dan sering menatapku dengan ekspresi tidak nyaman. Aku menyadari bahwa kunci dari strategi ini adalah kesabaran. Aku tidak ingin ia merasa dihancurkan secara emosional secara tiba-tiba. Aku ingin tekanan ini muncul perlahan, menembus kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Setiap rapat, setiap evaluasi, dan setiap instruksi adalah alat yang aku gunakan untuk menanamkan rasa tidak nyaman itu. Sekretarisnya, yang dulu begitu dekat dengannya, mulai terlihat cemas. Ia tahu bahwa perubahan dinamika ini tidak akan menguntungkan Rizal atau dirinya sendiri. Aku memperhatikan dengan tenang, mencatat setiap reaksi, setiap kelemahan, dan setiap celah yang bisa aku gunakan untuk memperkuat posisiku. Selain itu, aku juga mulai mengatur posisi Rizal dalam struktur organisasi. Aku memastikan bahwa ia harus melapor kepadaku secara rutin, menghadiri rapat yang aku pimpin, dan membuat keputusan penting selalu melalui persetujuanku. Tidak ada yang ekstrim atau kasar, semua terlihat profesional. Namun secara psikologis, Rizal mulai merasa tertekan. Ia mulai kehilangan wibawa di mata timnya sendiri, karena posisi otoritasnya kini berada di bawahku. Suatu hari, aku mengadakan rapat evaluasi mingguan. Semua anggota tim hadir, termasuk Rizal. Aku membahas progres proyek dengan rinci, menunjuk setiap hal yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Rizal mencoba memberikan masukan, tapi aku mengatur alur pembicaraan sehingga setiap kontribusinya diperiksa secara objektif. Tidak ada yang terlihat merendahkan, namun jelas bahwa aku memegang kendali penuh. Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia terkadang menghela napas panjang, menatap layar komputer dengan ekspresi tegang, dan kadang mengoceh sendiri di bawah nafasnya. Aku hanya tersenyum tipis, menatapnya sekilas, dan melanjutkan presentasiku. Senyum anggunku seolah berkata tanpa suara, aku di sini bukan untuk bersaing, tapi untuk memimpin. Dan kau harus mengikutiku. Selain tekanan profesional, aku juga mulai menciptakan momen-momen yang membuatnya tidak nyaman secara sosial. Aku memastikan kehadiranku selalu terlihat di kantor, menghadiri acara-acara penting, dan berinteraksi dengan semua orang dengan profesionalisme dan keanggunan. Orang-orang mulai membicarakan perubahan ini, bagaimana wanita yang dulu dianggap lemah kini menjadi sosok yang penuh wibawa. Rizal merasakan perubahan itu, dan setiap kali ia menatapku, ada rasa gelisah yang jelas terlihat. Aku juga mulai menanamkan sedikit ketegangan antara Rizal dan sekretarisnya. Tanpa perlu konfrontasi langsung, aku melakukan pendekatan halus, memperlihatkan kepedulian pada proyek, memberikan pertanyaan kritis yang membuat Rizal harus menjawab di hadapanku, dan secara tidak langsung membuat sekretarisnya merasa cemas tentang kompetensi mereka berdua. Perlahan, dinamika hubungan mereka mulai terguncang, tanpa aku perlu campur tangan secara terang-terangan. Setiap malam, aku pulang ke rumah, memastikan anakku merasa dicintai dan diperhatikan. Aku menekankan pentingnya pendidikan, kerja keras, dan integritas.
Aku ingin ia melihat ibunya sebagai teladan, wanita yang bisa sukses, berdiri sendiri, dan tetap menjaga hati. Anakku adalah motivasi utama, pengingat bahwa semua langkah ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang membangun dunia yang aman dan terhormat bagi kami. Hari-hari berlalu, dan tekanan yang aku ciptakan mulai terasa nyata. Rizal sering terlihat gelisah di meja kerjanya, pandangan matanya sering mengikuti langkahku di kantor, dan kadang ia terlihat berbicara sendiri di ruangannya. Semua ini adalah bukti bahwa strategi balas dendam Anggun ini berhasil. Ia tidak dihancurkan secara emosional, tetapi secara psikologis, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang halus namun efektif. Suatu sore, aku memanggil Rizal untuk rapat pribadi. Ruangannya sepi, hanya ada kami berdua. Aku menatapnya dengan tenang. Rizal, aku ingin memastikan bahwa semua target proyek ini tercapai tepat waktu. Aku yakin kau bisa melakukannya, tapi aku ingin setiap langkah dikomunikasikan langsung padaku, kataku dengan nada profesional. Rizal mengangguk, tetapi jelas terlihat tegang. Ia tampak menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Tentu, aku akan pastikan semuanya sesuai rencana, jawabnya dengan suara yang hampir bergetar. Aku tersenyum tipis, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menegaskan posisiku. Ia harus tahu bahwa dunia telah berubah, dan aku sekarang adalah bagian dari perubahan itu. Hari-hari berikutnya, aku menempatkan Rizal pada posisi yang menuntut lebih banyak tanggung jawab. Proyek-proyek yang aku tugaskan adalah proyek penting, yang memerlukan koordinasi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan kemampuan menghadapi tekanan. Aku memastikan setiap langkahnya diperhatikan, setiap keputusan dikaji, dan setiap kesalahan dicatat. Semua dilakukan dengan profesionalisme penuh, namun efeknya perlahan merusak rasa nyaman yang dulu dimilikinya. Aku juga memperhatikan hubungan sosialnya. Dengan kehadiranku yang konsisten di kantor, interaksi Rizal dengan rekan-rekannya mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian atau sumber kekuasaan. Sebaliknya, setiap tindakannya kini diobservasi, dianalisis, dan kadang dikoreksi olehku. Sekretarisnya mulai terlihat cemas, karena mereka tidak lagi bisa dengan mudah memanipulasi situasi seperti sebelumnya. Tekanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan sesuatu. Aku tidak lagi wanita yang lemah, tak berdaya, dan tergantung pada pria. Aku adalah wanita yang cerdas, tangguh, dan anggun. Aku bisa memimpin, mengambil keputusan penting, dan menghadapi siapapun, termasuk Rizal, dengan kepala tegak. Momen-momen ini juga menjadi pelajaran bagi anakku. Ia melihat ibunya berinteraksi di kantor, melihat bagaimana aku mengelola tim, menyelesaikan masalah, dan tetap anggun di tengah tekanan. Aku ingin ia memahami bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari kemampuan merusak orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit, memimpin, dan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Akhirnya, setelah beberapa bulan, perubahan dalam diri Rizal mulai jelas terlihat. Ia mulai kehilangan wibawa di mata beberapa rekan kerjanya, mulai merasa cemas setiap kali berada di dekatku, dan bahkan hubungan pribadinya dengan sekretarisnya mulai terguncang. Aku menyaksikan semua ini dengan sabar, memastikan setiap langkah tetap profesional, penuh anggun, dan strategis. Aku tahu, ini baru permulaan. Strategi, balas dendam Anggun, ini masih akan berlanjut, tetapi aku puas melihat hasil awal. Rizal mulai merasakan ketidaknyamanan, kehilangan kendali, dan memahami bahwa dunia telah berubah. Dan aku, dengan elegan dan penuh kekuatan, adalah bagian dari perubahan itu. Di penghujung hari, aku pulang dengan senyum tipis, menatap anakku yang menunggu di rumah. Aku tahu perjuangan panjang ini bukan hanya tentang membalas dendam pada Rizal, tetapi tentang membangun masa depan yang layak bagi kami berdua. Aku tersenyum, menyadari satu hal, wanita yang dulu diremehkan kini telah bangkit, dan dunia, termasuk Rizal, harus mengakuinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku mulai menempatkan Rizal di bawah pengawasanku. Efek dari balas dendam Anggun ini mulai terlihat nyata. Ia tidak lagi pria percaya diri yang dulu kukenal. Ia menjadi sosok yang gelisah, cemas, dan terkadang frustrasi di setiap langkahnya. Aku selalu menatapnya dengan anggun, tanpa kata-kata kasar,
tetapi setiap instruksi, setiap evaluasi, dan setiap proyek yang kuberikan terasa seperti tekanan yang tidak bisa ia hindari. Rizal mulai kehilangan wibawa di mata timnya sendiri. Keputusan yang dulu ia ambil dengan mudah kini harus melalui persetujuanku, dan setiap kesalahan kecil diperhatikan dengan seksama. Ia berusaha keras untuk tampil sempurna, tetapi ketegangan dan tekanan membuatnya mulai sering membuat kesalahan. Aku menatapnya dari kejauhan, mencatat setiap gerak-gerik, sambil memastikan aku tetap profesional. Tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, hanya fakta dan evaluasi yang membuatnya perlahan tersadar bahwa dunia telah berubah. Sekretarisnya, yang dulu begitu dekat dengannya, mulai terlihat cemas. Ia tidak lagi bisa dengan mudah memanipulasi situasi atau menjadi pendamping yang selalu mendukung Rizal. Aku memperlihatkan profesionalisme dan kemampuan yang membuat setiap interaksi terasa tegang bagi mereka berdua. Perlahan, ketergantungan Rizal pada wanita itu mulai runtuh. Ia mulai kehilangan kendali atas situasi yang sebelumnya begitu ia kuasai. Aku juga mulai menekankan tanggung jawabnya dalam proyek-proyek penting. Aku menuntut laporan rinci, rapat evaluasi yang ketat, dan komunikasi yang jelas. Setiap kesalahan kecil diperhatikan, setiap keputusan dikaji ulang. Tidak ada yang terlihat kasar, tetapi efeknya perlahan menghancurkan rasa nyaman yang dulu ia miliki. Rizal mulai merasa tak betah berada di bawah pengawasanku. Suatu pagi, aku memanggilnya untuk rapat pribadi di ruanganku. Aku menatapnya dengan tenang, anggun, dan tegas. Rizal, aku ingin memastikan proyek ini berjalan tepat waktu. Aku yakin kamu bisa melakukannya, tapi aku perlu setiap langkah dikomunikasikan langsung padaku, kataku. Rizal mengangguk, tetapi jelas terlihat gelisah. Ia tampak menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata, namun tidak bisa menyembunyikan ketegangan yang muncul di wajahnya. Tentu, aku akan pastikan semuanya sesuai rencana, jawabnya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis, menekankan bahwa dunia telah berubah, dan aku kini berada di posisi yang lebih kuat darinya. Hari-hari berikutnya, tekanan terhadap Rizal semakin nyata. Ia mulai terlihat gelisah setiap kali berada di dekatku, dan setiap keputusan yang ia ambil terasa lebih sulit. Bahkan interaksinya dengan sekretarisnya mulai terguncang. Wanita itu tampak cemas setiap kali kami berada di ruangan yang sama, karena ia merasakan perubahan dinamika yang tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Aku mulai menempatkan Rizal pada posisi yang menuntut tanggung jawab tinggi. Proyek-proyek yang kuberikan bukan sekadar pekerjaan rutin, tetapi proyek yang memerlukan koordinasi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan kemampuan menghadapi tekanan. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap keputusan dikaji ulang, dan setiap kesalahan dicatat. Semua dilakukan dengan profesionalisme penuh, namun efeknya perlahan menghancurkan rasa nyaman yang dulu dimilikinya. Rizal mulai merasa tidak betah berada di kantor. Setiap pagi, ia tampak tergesa-gesa, terkadang terlambat, dan sering tampak gelisah saat rapat dimulai. Aku tetap anggun, profesional, dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tetapi setiap gerak-gerik, setiap kata, dan setiap keputusan yang kuambil membuatnya merasa kehilangan kendali. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini jauh melampaui dirinya, dan itu menimbulkan rasa frustrasi yang halus namun efektif. Sekretarisnya juga mulai merasakan ketegangan ini. Hubungan mereka, yang dulunya begitu harmonis, mulai retak. Ia sering terlihat cemas, bahkan kadang menatapku dengan ekspresi ingin tahu, seolah menilai strategi yang aku gunakan. Aku selalu memastikan bahwa setiap interaksi tetap profesional, sehingga tidak ada yang bisa menuduhku melakukan balas dendam secara emosional. Namun dampaknya terhadap Rizal sangat nyata. Ia mulai kehilangan rasa nyaman, dan hubungannya dengan sekretarisnya mulai renggang. Suatu hari, aku mengadakan rapat evaluasi proyek yang sangat penting. Semua anggota tim hadir, termasuk Rizal. Aku membahas progres proyek dengan rinci, menyoroti keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Rizal mencoba memberikan masukan, tetapi aku mengarahkan percakapan dengan tenang, memastikan setiap kontribusinya dikaji secara objektif. Tidak ada yang terlihat merendahkan, namun jelas bahwa aku memegang kendali penuh. Rizal tampak frustrasi. Ia menghela napas panjang, menatap layar komputer dengan ekspresi tegang, dan kadang mengoceh sendiri di bawah nafasnya. Aku hanya tersenyum tipis,
menatapnya sekilas, dan melanjutkan presentasiku. Senyum angganku seolah berkata tanpa suara, "Aku di sini bukan untuk bersaing, tapi untuk memimpin. Dan kau harus mengikutiku." Hari-hari berlalu, dan tekanan yang aku ciptakan mulai terasa nyata. Rizal sering terlihat gelisah di meja kerjanya, pandangan matanya sering mengikuti langkahku di kantor, dan kadang ia terlihat berbicara sendiri di ruangannya. Semua ini adalah bukti bahwa strategi balas dendam Anggun ini berhasil. Ia tidak dihancurkan secara emosional, tetapi secara psikologis, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang halus namun efektif. Aku juga mulai menanamkan sedikit ketegangan antara Rizal dan sekretarisnya. Tanpa perlu konfrontasi langsung, aku melakukan pendekatan halus, memperlihatkan kepedulian pada proyek, memberikan pertanyaan kritis yang membuat Rizal harus menjawab di hadapanku, dan secara tidak langsung membuat sekretarisnya merasa cemas tentang kompetensi mereka berdua. Perlahan, dinamika hubungan mereka mulai terguncang, tanpa aku perlu campur tangan secara terang-terangan. Momen-momen ini juga menjadi pelajaran bagi anakku. Ia melihat ibunya berinteraksi di kantor, melihat bagaimana aku mengelola tim, menyelesaikan masalah, dan tetap anggun di tengah tekanan. Aku ingin ia memahami bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari kemampuan merusak orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit, memimpin, dan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Akhirnya, setelah beberapa bulan, perubahan dalam diri Rizal mulai jelas terlihat. Ia mulai kehilangan wibawa di mata beberapa rekan kerjanya, mulai merasa cemas setiap kali berada di dekatku, dan bahkan hubungan pribadinya dengan sekretarisnya mulai terguncang. Aku menyaksikan semua ini dengan sabar, memastikan setiap langkah tetap profesional, penuh anggun, dan strategis. Aku tahu, ini baru permulaan. Strategi balas dendam Anggun ini masih akan berlanjut, tetapi aku puas melihat hasil awal. Rizal mulai merasakan ketidaknyamanan, kehilangan kendali, dan memahami bahwa dunia telah berubah. Dan aku, dengan elegan dan penuh kekuatan, adalah bagian dari perubahan itu. Di penghujung hari, aku pulang dengan senyum tipis, menatap anakku yang menunggu di rumah. Aku tahu perjuangan panjang ini bukan hanya tentang membalas dendam pada Rizal, tetapi tentang membangun masa depan yang layak bagi kami berdua. Aku tersenyum, menyadari satu hal, wanita yang dulu diremehkan kini telah bangkit, dan dunia, termasuk Rizal, harus mengakuinya. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai menempatkan Rizal di bawah pengawasanku, dan hasil dari balas dendam Anggun ini mulai terasa jauh lebih luas dari yang aku bayangkan. Tidak hanya posisi profesionalnya terguncang, tetapi hubungan pribadinya dengan sekretarisnya mulai menimbulkan ketegangan yang nyata. Semua ini bukan sekadar kebetulan, efek tekanan yang kuberikan secara halus mulai membuahkan hasil. Sekretarisnya, yang dulunya menjadi pendamping setia, mulai menunjukkan ekspresi cemas setiap kali kami bertemu. Aku tidak pernah secara langsung menyinggungnya, tetapi kehadiranku yang konsisten dan profesional memaksa mereka berdua menghadapi kenyataan baru. Mereka tidak lagi bebas bergerak tanpa pengaruhku. Rizal mulai merasa terganggu dengan sikap sekretarisnya. Kadang ia menatapku dengan ekspresi frustrasi, lalu menatap wanita itu, mencoba mencari ketenangan atau dukungan, tapi ia tidak menemukannya. Sekretarisnya kini terlihat ragu-ragu, takut membuat kesalahan karena pengaruhku yang terus terasa. Dinamika mereka yang dulu begitu harmonis kini mulai retak perlahan. Aku juga memperhatikan setiap momen interaksi mereka, mencatat celah dan ketegangan. Tidak ada yang terlalu mencolok, tetapi secara psikologis, mereka mulai kehilangan rasa nyaman yang dulu ada. Aku mengatur langkah-langkah halus, memastikan proyek-proyek penting harus melalui evaluasi dariku, memimpin rapat dengan ketat, dan mengajukan pertanyaan kritis yang memaksa mereka berdua menunjukkan kekurangan atau kelemahan. Semua ini dilakukan dengan profesionalisme penuh, namun efeknya membuat Rizal dan sekretarisnya mulai saling curiga dan cemas. Suatu sore, aku menyaksikan momen penting. Sekretarisnya mencoba memberikan saran kepada Rizal dalam rapat, tetapi aku menekankan evaluasi lebih rinci dan meminta Rizal menjawab secara langsung. Rizal tampak canggung, terjebak di antara instruksi yang aku berikan dan harapan dari sekretarisnya. Mata mereka bertemu sesaat, dan aku melihat kilatan ketegangan, rasa cemas, frustrasi, dan sedikit rasa bersalah muncul di sana.
Aku tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa langkah-langkah strategisku berhasil. Seiring waktu, tekanan ini mulai mempengaruhi hubungan mereka di luar kantor. Sekretarisnya menjadi lebih tertutup, mulai menjaga jarak, dan tidak lagi bertindak seperti dulu. Rizal mencoba mempertahankan hubungan itu, tetapi kecanggungan dan ketegangan yang kuberikan secara halus membuat komunikasi mereka terhambat. Bahkan percakapan sederhana kini terasa penuh ketegangan dan kekhawatiran. Aku tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan atau menghina mereka. Semua interaksi tetap profesional. Tetapi setiap keputusan, setiap evaluasi, dan setiap instruksi yang kuberikan membuat Rizal dan sekretarisnya perlahan kehilangan rasa aman yang dulu mereka miliki. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri dan satu sama lain, dan ketegangan itu mulai membentuk jurang antara mereka. Di kantor, aku juga mulai menempatkan Rizal dalam posisi yang menuntut lebih banyak tanggung jawab dan koordinasi. Proyek-proyek yang kuberikan bukan sekadar pekerjaan rutin. Proyek-proyek ini memerlukan keputusan cepat, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan. Rizal harus melapor secara langsung padaku, dan setiap langkahnya diawasi dengan cermat. Hal ini membuatnya semakin gelisah, dan hubungannya dengan sekretarisnya semakin renggang. Sementara itu, aku tetap menjaga jarak dengan mereka berdua secara pribadi. Semua langkah yang kuberikan terlihat sebagai kebijakan profesional dan kebutuhan proyek. Tidak ada yang bisa menuduhku melakukan intervensi emosional. Namun dampaknya jelas, Rizal dan sekretarisnya semakin tidak nyaman, dan hubungan mereka mulai rapuh. Aku juga memanfaatkan momen-momen kecil di kantor untuk menekankan kekuasaanku. Kadang aku duduk di meja dekat mereka, menanyakan progres proyek secara rinci, atau meminta mereka menjelaskan langkah-langkah tertentu. Semua dilakukan dengan nada profesional, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa diawasi. Perlahan, dinamika hubungan mereka yang dulu harmonis berubah menjadi ketegangan yang terasa di setiap percakapan. Di sisi lain, aku tetap menekankan profesionalisme di mataku. Anakku melihatku pulang dengan senyum, tetap hangat, dan menjaga kehidupan rumah tangga kami dengan penuh kasih sayang. Aku ingin anakku memahami bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak diukur dari kemampuan menghancurkan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk memimpin, mengelola situasi sulit, dan tetap anggun. Hari-hari berlalu, dan aku menyadari satu hal, tekanan yang kuberikan secara halus tidak hanya mempengaruhi karir Rizal, tetapi juga hubungannya dengan sekretarisnya. Mereka mulai kehilangan rasa nyaman yang dulu mereka miliki, dan hubungan mereka mulai terguncang. Aku menyaksikan semuanya dengan sabar, memastikan setiap langkah tetap profesional, anggun, dan strategis. Suatu malam, aku menerima laporan dari tim proyek. Rizal membuat beberapa kesalahan kecil dalam koordinasi, dan sekretarisnya tampak cemas menutupi kesalahan itu. Aku menatap laporan itu dengan tenang, menyadari bahwa dinamika yang kubangun berhasil. Aku tidak perlu melakukan intervensi langsung. Tekanan yang aku ciptakan secara halus sudah cukup untuk membuat mereka mulai mengalami kehancuran perlahan. Hari berikutnya, aku mengadakan rapat evaluasi mingguan. Semua anggota tim hadir, termasuk Rizal dan sekretarisnya. Aku membahas progres proyek dengan rinci, menyoroti keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Rizal mencoba memberikan masukan, tetapi aku mengarahkan percakapan dengan tenang, memastikan setiap kontribusinya dikaji secara objektif. Sekretarisnya tampak cemas, dan ketegangan di antara mereka berdua terasa jelas. Aku menyadari bahwa langkah-langkah ini harus terus berlanjut. Aku tidak boleh terburu-buru atau menunjukkan emosi berlebihan. Strategi, balas dendam anggun, ini efektif karena dilakukan perlahan, profesional, dan anggun. Rizal dan sekretarisnya mulai merasakan tekanan, cemas dengan setiap keputusan, dan perlahan kehilangan rasa nyaman yang dulu mereka miliki. Seiring waktu, aku mulai melihat hasil jangka panjang. Rizal semakin gelisah, sering terlihat frustrasi, dan hubungan dengan sekretarisnya semakin renggang. Aku menyaksikan semuanya dengan sabar, memastikan bahwa setiap langkah tetap dalam batas profesionalisme. Aku tidak ingin terlihat emosional atau terburu-buru, tetapi cukup untuk menunjukkan kekuasaanku. Di rumah, aku tetap menjadi ibu yang hangat dan penyayang. Anakku melihatku pulang dengan senyum, tetap memperhatikan kebutuhannya, dan memberikan perhatian penuh.
Aku ingin ia memahami bahwa kekuatan seorang wanita sejati bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Aku tersenyum sendiri, menyadari satu hal, strategi yang kuberikan berhasil. Rizal dan sekretarisnya mulai merasakan ketidaknyamanan, hubungan mereka mulai retak, dan aku tetap teguh di posisi profesional dan anggun. Ini adalah balas dendam yang paling manis, menghancurkan secara perlahan, tetapi tetap penuh wibawa, tanpa harus menggunakan kata-kata kasar atau tindakan emosional. Dan di setiap langkah, aku tahu satu hal, dunia telah berubah, aku telah bangkit, dan wanita yang dulu diremehkan kini adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Rizal dan sekretarisnya hanyalah bagian dari bukti bahwa perjuangan panjangku, kesabaran, dan strategi anggun ini membuahkan hasil. Aku tersenyum tipis, menatap anakku, dan merasakan kepuasan yang tenang. Perjalanan ini baru setengah jalan, dan kemenangan penuh masih menanti. Rizal kini berada di titik yang tidak pernah ia bayangkan. Semua yang dulu ia anggap sebagai keamanan, posisi, pengaruh, dan hubungannya dengan sekretaris, perlahan runtuh di depan matanya. Aku tetap hadir dengan anggun, profesional, namun setiap langkahku membangun tekanan yang membuatnya kehilangan pijakan. Balas dendamku bukan sekadar untuk memuaskan amarah lama, tapi untuk menunjukkan kekuatan wanita yang pernah ia remehkan. Hari itu, kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Aku sudah mengatur agenda rapat besar dengan tim proyek yang terpenting. Semua mata tertuju padaku ketika aku melangkah masuk ke ruang rapat, mengenakan setelan jas hitam elegan, wajahku berseri-seri dengan senyum tipis yang menandakan kendali penuh. Rizal tampak duduk kaku di meja, mencoba terlihat tenang, tetapi aku bisa merasakan kegelisahan yang memancar dari tubuhnya. Sekretarisnya duduk di dekatnya, menatapku dengan campuran kagum dan cemas. "Selamat pagi, semua," sapaku dengan nada profesional, tegas namun penuh wibawa. "Hari ini kita akan membahas progres proyek dan evaluasi kinerja tim selama kuartal terakhir. Saya ingin semua laporan lengkap, dan setiap pertanyaan dijawab dengan jelas dan tepat." Rizal mencoba mengangguk, tetapi suaranya sedikit gemetar. Aku menatapnya sekilas, memastikan ia merasakan bahwa posisi dominan kini berada padaku. Ia harus mengerti bahwa dunia telah berubah, dan aku adalah bagian dari perubahan itu. Rapat dimulai, dan aku memimpin dengan anggun. Aku menyoroti setiap keberhasilan tim, sekaligus mengevaluasi kesalahan dengan objektif. Setiap kali Rizal mencoba menambahkan komentar, aku memberikan pertanyaan kritis yang memaksa ia menjawab secara langsung dan tepat. Tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, hanya tekanan profesional yang membuatnya kehilangan pijakan sedikit demi sedikit. Sekretarisnya mulai terlihat gelisah. Ia mencoba membantu Rizal menjawab beberapa pertanyaan, tetapi aku menekankan bahwa komunikasi harus langsung antara atasan dan bawahan. Ini membuat mereka berdua saling cemas dan mulai mempertanyakan efektivitas hubungan mereka di kantor. Perlahan, ketegangan itu terlihat jelas bagi semua yang hadir. Setelah rapat selesai, aku menugaskan Rizal untuk menyusun laporan evaluasi detail untuk diserahkan keesokan harinya. Ia terlihat canggung, menatapku sebentar, lalu menunduk menandakan kepatuhan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa tekanan yang kuberikan selama berbulan-bulan kini mencapai puncaknya. Rizal mulai kehilangan wibawa dan rasa percaya diri yang dulu ia banggakan. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan setiap langkahnya dengan cermat. Setiap kesalahan kecil dicatat, setiap kegagalan dalam komunikasi atau koordinasi digunakan sebagai bahan evaluasi. Aku tidak menekannya dengan kata-kata kasar, tapi tekanan psikologis yang aku ciptakan membuatnya mulai merasa tidak betah di kantor. Ia sering terlambat, terlihat gelisah, dan bahkan beberapa kali terlihat berbicara sendiri di ruangannya. Sekretarisnya pun mulai merasa frustasi. Hubungan mereka yang dulunya dekat kini terancam. Ia tidak lagi bisa dengan mudah memanipulasi situasi, karena aku selalu hadir dengan profesionalisme dan strategi yang halus namun efektif. Dinamika antara mereka berdua menjadi renggang, bahkan beberapa anggota tim mulai menyadari ketegangan yang muncul di antara mereka. Suatu hari, aku memanggil Rizal untuk rapat pribadi di ruanganku. Aku menatapnya dengan tenang, anggun, dan tegas. "Rizal, saya ingin memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.
Saya yakin kamu bisa melakukannya, tapi aku perlu setiap langkah dikomunikasikan langsung padaku, kataku. Rizal menelan ludah, menatapku, lalu mengangguk. Suaranya gemetar, dan ia terlihat frustasi dengan posisi yang kini harus ia jalani. Aku tersenyum tipis, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menegaskan posisiku. Ia harus tahu bahwa dunia telah berubah, dan aku kini memegang kendali penuh. Aku juga mulai menekankan perubahan struktural di kantor. Aku memperkenalkan beberapa prosedur baru, meminta setiap tim melaporkan progres langsung padaku, dan menuntut setiap kesalahan dianalisis secara mendetail. Rizal harus menyesuaikan diri dengan aturan baru ini, dan setiap kegagalan membuatnya semakin tertekan. Sekretarisnya mencoba membantu, tetapi ia juga merasakan tekanan yang sama. Ia mulai terlihat cemas, ragu-ragu, dan perlahan kehilangan kemampuan untuk mengimbangi dinamika baru ini. Hubungan mereka berdua mulai retak di depan mataku, dan aku tetap anggun, profesional, tanpa perlu intervensi emosional langsung. Pada satu kesempatan, aku mengadakan rapat evaluasi besar dengan seluruh tim. Aku menyoroti progres proyek, keberhasilan individu, dan area yang perlu diperbaiki. Rizal mencoba memberikan masukan, tetapi aku mengajukan pertanyaan yang memaksa ia menjawab secara rinci dan tepat. Setiap kesalahan kecil dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Sekretarisnya terlihat cemas, menatapku dengan perasaan campur aduk, sementara Rizal tampak frustasi dan tak berdaya. Aku tahu, puncak kehancuran mereka telah dekat. Tekanan profesional yang kuberikan selama berbulan-bulan kini mulai menembus rasa nyaman mereka. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, hubungan satu sama lain, dan bahkan kemampuan untuk bertahan di bawah pengawasanku. Di rumah, aku tetap menjadi ibu yang hangat bagi anakku. Ia melihatku pulang dengan senyum, tetap hangat, dan menjaga kehidupan rumah tangga kami dengan penuh kasih sayang. Anakku menyadari bahwa ibunya bukan hanya seorang wanita tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang anggun dan bijaksana. Suatu pagi, aku mengamati Rizal dari kejauhan. Ia terlihat lesu, wajahnya pucat, dan gerak tubuhnya menunjukkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sekretarisnya berdiri di dekatnya, terlihat cemas, mencoba memberikan dukungan yang kini tidak lagi cukup. Aku tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa puncak kehancuran mereka benar-benar hampir tiba. Aku tidak pernah menghina atau merendahkan mereka. Semua langkah yang kuberikan terlihat profesional, wajar, dan logis. Namun secara psikologis, efeknya menghancurkan rasa nyaman, keamanan, dan kontrol yang mereka miliki sebelumnya. Rizal mulai merasa tak betah di kantor, hubungan pribadinya dengan sekretarisnya mulai renggang, dan tekanan terhadap mereka semakin meningkat setiap hari. Dalam beberapa minggu berikutnya, situasi menjadi lebih jelas. Rizal sering terlambat, tampak frustasi, dan beberapa kali membuat kesalahan koordinasi yang seharusnya bisa ia tangani. Sekretarisnya semakin cemas, mulai menjaga jarak, dan tidak lagi memberikan dukungan seperti sebelumnya. Dinamika yang dulu harmonis kini berubah menjadi ketegangan yang terus meningkat. Aku tetap anggun dan profesional, hadir di setiap rapat, memberikan arahan dan evaluasi yang jelas, tetapi tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan. Setiap langkah terasa alami, tetapi efeknya luar biasa. Rizal dan sekretarisnya perlahan kehilangan pijakan mereka, merasa cemas, dan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Hari itu, aku melihat Rizal berdiri di mejanya, wajahnya pucat, mata lelah, dan gerak tubuhnya menunjukkan kelelahan. Sekretarisnya berdiri di samping, terlihat cemas dan frustasi. Aku tahu, ini adalah titik di mana semua usaha strategiku membuahkan hasil. Mereka mulai merasakan kehancuran yang halus namun nyata, dan aku tetap anggun di posisiku sebagai wanita yang memegang kendali penuh. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal, wanita yang dulu diremehkan kini telah bangkit, dan dunia, termasuk Rizal dan sekretarisnya, tidak bisa mengabaikannya. Balas dendamku telah mencapai puncaknya, kehancuran perlahan yang elegan, profesional, dan penuh wibawa. Aku tetap teguh, anggun, dan memimpin dengan kepala tegak, membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kesabaran, strategi, dan kemampuan untuk mengendalikan situasi tanpa kehilangan martabat.
Udara pagi itu terasa lebih segar dari biasanya. Aku berjalan di lorong kantor dengan langkah mantap, mengenakan setelan profesional yang anggun, dan senyum tipis menghiasi wajahku. Di balik setiap gerakan yang terlihat sederhana, ada kebanggaan yang mendalam. Perjalanan panjangku, dari seorang wanita yang diremehkan, diperlakukan tidak adil, dan harus membangun hidup dari nol, kini membuahkan hasil. Dunia ini, dengan segala ketidakadilan yang dulu aku rasakan, telah berubah, dan aku berdiri tegak sebagai sosok yang tak bisa diabaikan. Rizal kini menjadi bayangan dari pria yang dulu ku kenal. Ia berada di bawah pengawasanku secara profesional, merasa tertekan, dan hubungannya dengan sekretarisnya hancur perlahan. Semua ini terjadi tanpa aku harus bersikap kasar atau emosional. Balas dendamku adalah seni kesabaran, profesionalisme, dan anggun, menghancurkan rasa nyaman mereka perlahan, sambil tetap mempertahankan martabat dan wibawa. Hari itu, aku duduk di kantorku, menatap laporan-laporan tim, sambil tersenyum tipis. Semua proyek berjalan lancar, tim bekerja efektif, dan aku bisa merasakan kontrol penuh yang kukerahkan dengan sabar selama berbulan-bulan. Aku tidak hanya membuktikan bahwa aku mampu, tetapi juga mengajarkan pelajaran halus kepada Rizal, bahwa wanita yang ia remehkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memimpin dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Anakku masuk ke ruanganku dengan langkah ceria. "Ibu, lihat, aku sudah selesai dengan tugas sekolahku," katanya sambil menunjukkan buku tulis penuh warna. Senyumku meluas, melihat mata anakku yang bersinar dengan kebanggaan dan rasa aman. Ia adalah alasan utama aku bertahan melewati semua penderitaan dan ketidakadilan. Ia adalah motivasi di balik setiap strategi dan setiap langkah balas dendamku. Aku menatapnya, menariknya ke pelukan. "Bagus sekali, sayang. Ibu bangga padamu," kataku dengan lembut. Anakku tersenyum, dan seketika, semua kelelahan, ketegangan, dan perjuangan terasa terbayar. Kehidupan baru yang aku bangun tidak hanya untukku, tetapi untuknya juga, dunia di mana kami bisa merasa aman, dihormati, dan bahagia. Rizal terlihat di layar monitor ruang rapat, sedang menghadapi evaluasi proyek penting yang kuberikan. Aku menatapnya sebentar, tersenyum tipis, dan menyadari satu hal, ia telah belajar pelajaran yang tidak mudah. Dunia tidak lagi memberinya ruang untuk bersikap semena-mena, dan setiap langkah yang ia ambil kini harus diperhitungkan. Kekuasaan yang dulu ia miliki telah berbalik, dan aku adalah wanita yang memegang kendali itu dengan anggun. Sekretarisnya, yang dulu begitu dekat dengannya, kini menjaga jarak. Ketegangan yang kubangun secara halus telah menghancurkan dinamika hubungan mereka. Aku tidak merasa puas karena membenci, tetapi merasa puas karena keadilan dan kesetaraan telah ditegakkan. Tidak ada kekerasan, tidak ada ejekan, hanya strategi profesional yang halus namun mematikan secara psikologis. Di rumah, suasana terasa hangat. Anakku belajar, bermain, dan tertawa di sekelilingku. Aku menatapnya, merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang tulus. Dunia luar mungkin keras, tetapi di rumah kami telah membangun lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan penuh harapan. Aku tersenyum, mengetahui bahwa semua perjuangan, semua air mata, dan semua strategi yang aku lakukan bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi kami berdua. Aku mengingat perjalanan panjang ini, dari saat aku diperlakukan tidak adil oleh Rizal, diusir dari rumah, hingga harus membangun hidup dari nol, bekerja keras, menghadapi rintangan, dan akhirnya meraih kesuksesan. Setiap langkah yang kuambil adalah pelajaran berharga, tentang kesabaran, strategi, keberanian, dan anggun. Tidak ada yang bisa mengalahkan wanita yang tahu apa yang ia inginkan, yang tidak takut menghadapi dunia, dan yang mampu mempertahankan martabatnya dalam setiap situasi. Rizal kini hanyalah bayangan dari pria yang dulu kukenal. Ia berada di bawah pengawasanku, tertekan, dan perlahan menyadari kesalahannya. Aku tidak merasa senang karena menghancurkan, tetapi merasa puas karena dunia kini menunjukkan kebenaran, bahwa wanita yang diremehkan mampu bangkit, memimpin, dan meraih kesuksesan dengan anggun. Hari demi hari, aku membangun kehidupan yang stabil dan penuh kebanggaan. Anakku tumbuh dengan teladan yang kuat, belajar dari ibunya bagaimana menghadapi dunia dengan kepala tegak, anggun, dan percaya diri.
Aku merasa damai, mengetahui bahwa perjalanan panjang ini, meski penuh penderitaan, kini membuahkan hasil yang luar biasa. Aku menatap cermin di ruanganku, melihat sosok wanita yang dulu dipandang rendah, kini berdiri dengan wibawa dan anggun. Senyumku tipis, tetapi penuh keyakinan. Dunia telah berubah, dan aku adalah bagian dari perubahan itu. Rizal, sekretarisnya, dan semua orang yang pernah meremehkanku kini menyaksikan kekuatan seorang wanita yang mampu bertahan, memimpin, dan membalas dendam dengan elegan. Dan di rumah, aku memeluk anakku, merasakan kehangatan dan kebahagiaan sejati. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi kemenangan untuk masa depan kami. Aku telah membuktikan bahwa kesabaran, strategi, dan anggun adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi dunia yang keras. Aku tersenyum, menyadari satu hal, hidup baru kami penuh harapan, kekuatan, dan kebahagiaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku duduk di meja kerjaku, menatap laporan proyek terakhir, dan merasakan kepuasan yang tenang. Semua langkah, semua strategi, dan semua perjuangan telah membuahkan hasil. Dunia ini kini mengakui kekuatan dan kemampuan seorang wanita yang dulu diremehkan, dan aku berdiri tegak, anggun, dan penuh wibawa. Kemenangan ini bukan tentang balas dendam semata, tetapi tentang membangun kehidupan yang layak, aman, dan penuh harga diri bagi diriku dan anakku. Aku menatap anakku yang tersenyum ceria, dan tahu satu hal. Perjalanan panjang ini, meski penuh penderitaan, kini berakhir dengan damai, bahagia, dan penuh kemenangan anggun. Di balik setiap senyum, setiap tawa, dan setiap langkah yang aku ambil, ada pesan kuat. Wanita yang diremehkan tidak pernah kalah. Mereka mampu bangkit, memimpin, dan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Dan aku adalah bukti hidup dari kekuatan itu. Dunia telah berubah, Rizal telah hancur perlahan, dan aku bersama anakku menikmati kehidupan baru yang penuh wibawa, kasih sayang, dan harapan. Aku tersenyum tipis, menutup laptopku, dan memandang keluar jendela. Matahari pagi menyinari kantor dan rumahku, seolah menandakan awal baru yang cerah. Kehidupan baru kami telah dimulai, dunia yang penuh kemungkinan, keadilan, dan kebahagiaan sejati. Dan aku tahu, tidak ada yang bisa menghentikan wanita yang tahu apa yang ia inginkan dan berani mengambil langkah dengan anggun. Aku menarik napas panjang, merasakan kedamaian dan kemenangan yang tenang. Hidup baru kami bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang kekuatan, harga diri, dan kasih sayang. Aku tersenyum, menatap anakku, dan merasakan satu kepastian, dunia ini milik kami, dan kami akan menghadapi masa depan dengan kepala tegak, anggun, dan penuh keyakinan.